Assalamualaikum. Ya, gue cuma mau curhat aja sih. Dulu awalnya gue nggak suka sih tatap muka. Semenjak gue magang di semester 5, gue jadi berat untuk kuliah tatap muka. Magang di semester 4. Kemudian di tatap 5 gue tatap muka, ya dengan nilai yang agak menurun dari nilai biasanya. Dan semester 6 gue tatap muka, ya tetap gue lebih suka nggak tatap muka. Nah, pada pertengahan Maret, kalau nggak salah tanggal 16, 17 atau 18, jadi kampus gue itu membuat surat edaran rektornya itu bahwa kita kuliahnya daring atau online aja. Nah, gue pikir di sana gue senang dong. Gue nggak perlu datang ke kampus, nggak perlu mandi, nggak perlu pakai baju, nggak perlu pakai jas, nggak perlu pakai kemeja, nggak perlu pakai celana panjang gitu. Cukup ngerjain tugas saja udah. Namun setelah beberapa hari, seminggu gitu, teman-teman harus minum air hangat ya. Setelah seminggu baru gue ngerasain atau nggak enak ya daring itu, kuliah online. Kenapa? Karena menurut persepsi gue sendiri ya, menurut pandangan gue, selama kuliah online ini kita itu kayak ya kuliah, cuma dikasih tugas gitu. Jadi teman-teman yang lain juga ya, dari universitas lain pun, dari perguruan tinggi lain pun juga begitu katanya. Dikasih tugas, terus setelah dikasih tugas kumpulin, minggu depannya tugas lagi, kumpulin, tugas lagi, kumpulin. Itu yang gak enaknya gitu. Jadi ngertinya kami dari mana gitu. Ya untung-untung ya kalau misal teman-teman yang lain tuh yang kapasitas pemikirannya ataupun dia cerdas ya, istilahnya pintar gitu. Nah, kalau yang pas-pasan itu gimana gitu. Sedangkan dijelaskan oleh dosen di depan atau di dalam kuliah tatap muka aja masih bingung gitu, masih apa istilahnya, kayak orang bingung lah gitu, nggak tahu apa ya yang dibahas di situ gitu. Nah, apalagi kalau dalam situasi seperti ini gitu. Dan gue juga ngerasain, karena ya gue jujur kapasitas gue nggak secerdas teman-teman yang lain, nggak sepintar teman-teman yang lain. Cuman ya jangan apa ya, apalagi kita awal-awal daring kuliah online dulu tuh, akses internet kita, akses website kita itu kan bermasalah. Otomatis ada yang absennya yang nggak sempat absen, atau absennya yang karena absennya harus jam sekian karena error mulu, nggak sempat absen. Nah, jadi dianggap tidak hadir istilahnya gitu kan. Nah, yang di sana tuh harapan gue sih cuman dipertimbangkan lagi lah kalau misalnya seperti itu, karena belum tentu juga mereka itu ya logika aja lah, sekedar ngisi absen siapa sih yang sulit gitu. Kalau disuruh pilih nih ngisi absen sama datang ke kampus, otomatis orang milih ngisi absen aja kan. Nah, sebenarnya nggak sulit, cuman logikanya kalau misal ini kita diberi waktu 2 jam untuk ngisi absen, tapi selama 2 jam itu akses internet kita itu error, akses untuk menuju website itu untuk absen error. Nah, ada beberapa yang bisa login, tapi kan beberapa, tidak semua gitu. Nah, itu gua harap itu jadi pertimbangan loh, nggak langsung mentah-mentah diterima, oh ini nggak hadir atau apa, ini nggak masuk, ini nggak berpartisipasi, ini nggak aktif di diskusi gitu. Nggak itu gitu, nggak
jangan langsung terima mentah-mentah, jangan langsung ngolah mentah-mentah seperti itu aja harapan gua. Cuman gua udah kepikiran nggak mungkin sih juga langsung data tadi itu langsung dimasukkan mentah-mentah gitu, pasti ada pertimbangannya. Gua juga udah mikir sebelumnya gitu. Tapi alhamdulillah sih semakin kesini untuk websitenya udah bisa diakses. Cuman masih apa ya, kalau di HP masih rada-rada error juga. Untuk di laptop atau PC udah bagus, cukup lah, cukup bisa, walaupun masih kadang-kadang error gitu. Nah kalau sekarang itu permasalahannya nggak itu lagi sih. Masalah sekarang itu ketika baru ini ya, gue nggak tahu asli atau enggak ya, ini gue bukan penyebar hoax, gue nggak nyebarin hoax, cuman asli atau enggak kita nggak tahu. Gue pernah baca, barusan gue baca katanya perkuliahan itu perkuliahan online akan diperpanjang hingga akhir semester ini. Nah dilihat-lihat kalau misal awal semester ini aja, bukan awal ini nggak sampai 1 bulan aja kita perkuliahan online ini, ya kita udah pada ini ya kalang kabut ya. Kenapa? Mungkin karena persiapan kami belum ada, ataupun kami belum, ya istilahnya kalau aku sendiri ya, kalau gue sendiri itu jujur nggak bisa ini ya, oke, akses e-learning bisa, nanti isi absen sesuai petunjuk bisa. Nah nanti ada katanya forum diskusi ini atau ini, gue jujur nggak bisa karena nggak pernah sama sekali diajari, jadi nggak bisa. Ya mungkin kalau untuk forum diskusi gue bisa buka, tapi gue masih bingung di mana gue mau reply, gimana gue mau balas chatnya, gimana gue mau diskusi, mau bertanya gitu. Ini fungsinya tambahkan topik ini buat apa gitu, di sana gue masih belum ngerti. Itu tandanya kan awamnya gue dalam dalam dunia ini IT ini, atau dunia apa istilahnya terserah. Nah maka itu gue juga udah tanya-tanya ke teman-teman, ya gitu. Cuman permasalahannya kalau ini tetap dilanjutkan sampai akhir semester, lalu perkuliahan kami yang praktek, ya teman-teman kita yang belum praktek juga ada kan. Terus perkuliahan seperti misal apa yang memerlukan tatap muka, gimana gitu solusinya gitu. Ya mungkin lah istilahnya, enggak lah, kalau kayak orang bikin laporan ya, otomatis kan di sana orang bikin laporan ada wawancaranya. Kalau udah terlanjur kita bikin metodenya itu pakai itu wawancara, otomatis kan kita nggak bisa wawancara. Bisa sih kita wawancaranya melalui telepon atau apa, tapi berapa banyak yang akan kita telepon seperti itu gitu. Kan kita perlu populasinya, ya udah ditentuin kan berapa populasinya. Jujur aku nggak ngerti masalah penulisan, masalah laporan, masalah skripsi, sampai saat ini aku belum ngerti sama sekali. Mulai dari bab 1 sampai bab 3 atau bab 5 itu nggak ngerti sama sekali. Nah ini yang bikin aku bingungnya juga. Semester kemarin sebenarnya udah belajar, cuman nggak tahu sih, karena memang nggak, gue sendiri yang nggak nangkep, nggak merhatiin, ya mungkin kesalahan gue juga. Cuma kalau nanti perkuliahan sampai akhir semester, otomatis kan ilmu gue untuk ngerjain skripsi di semester akhir otomatis gak ada. Otomatis gue harus belajar otodidak. Nah gue belajar otodidak kan belum tentu sama apa yang dipelajari di kampus. Ya mungkin di sini tuh, di video ini gue cuman pengen, harapan gue ya, yang pertama itu ya untuk perabsenan ya, dunia perabsenan itu ya, absennya itu mungkin dosen-dosen yang kami hormati bisa di pertimbangan lagi. Dan untuk tugas-tugas juga mohon dipertimbangkan lagi, karena ya jujur gue kan punya adik gitu.
balik kampung kemudian nggak bisa untuk mengirim tugasnya karena akses internet dan gangguan-gangguan lainnya gitu. Sebenarnya nggak sepenuhnya tuh kesalahan mahasiswanya, tapi juga kesalahan aksesnya yang memang nggak memadai gitu. Jadi yang kedua itu untuk tugas mungkin bisa dipertimbangkan juga. Kemudian selanjutnya mungkin untuk mata kuliah yang praktek yang memerlukan tatap muka langsung, mungkin buat dosen-dosen yang kami hormati bisa kasih kami solusi gitu. Karena ada beberapa teman kita juga yang belum praktek sama sekali, jadi dia bingung juga gitu. Seolah-olah takutnya ya nanti ngulang lagi gitu. Kan ini masalahnya ini kan bukan kemauan kita. Ini kan pandemi ini memang terjadi secara global ya. Terus kemudian yang keempat itu gue cuma minta, sekarang ini kan dari kampus sendiri udah lockdown kan, dari kampus sendiri mahasiswanya udah disuruh di rumah aja. Nah jadi untuk ya gue curhat untuk diri gue juga sih. Nah sekarang ini gue nggak di rumah aja gitu. Kalau gue di rumah aja otomatis akses gue untuk internet susah. Terus kalau gue nggak di rumah aja berarti gue di kos yang insya Allah udah ada fasilitas untuk akses ini itu gitu. Cuma ya gue nggak mikir kalau misal nggak kepikiran gitu kalau misal sampai akhir semester itu gue tetap ke di kos untuk manfaatnya itu. Gue harus bayarnya dari mana? Toh gue juga bukan dari keluarga yang ini ya, apalagi yang mengingat sekarang gue juga nggak tahu kan mau bayaran dari mana. Jadi itu sih yang gue mau ceritain aja. Ini gue nggak ada hujatan kebencian sebenarnya, gue cuman saran gue atau permintaan gue lah kepada baik itu kepada teman-teman semua ya, agar tetap di rumah aja. Itu memang benar gitu. Yang pulang kampung udah terlanjur pulang kampung karantina dirinya atau isolasi di 14 hari gitu. Gimana caranya itu teman-teman yang tahu, karena ya dampaknya untuk kita semua. Dan juga permintaan permohonan kepada dosen untuk mungkin kami takutnya terjadi seperti itu gitu. Kami yakin sih dosen nggak akan ceroboh seperti itu, yakin sih. Cuman kan permintaan, terus juga pemerintah gitu, antisipasinya sih untuk warga terdampak dari COVID-19 ini gitu, untuk pemerintah. Itu aja sih dari gua mohon maaf, semoga semua yang nonton video ini nggak ada yang ya kalau hujat itu wajar ya. Hujat kan tergantung pandangan orang lagi, karena ini kan gue bilang ini persepsi gue, pandangan gue nggak ada hujat di sini. Gue cuman permintaan tolong, permohonan baik itu kepada teman-teman, kepada dosen kampus ataupun kepada pemerintah ya, karena ya ini untuk kepentingan kita semua kan ya. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang kondisinya kita juga belum tahu, mungkin gue juga belum tahu gue positif atau negatif, atau semoga negatif kan kita nggak ada, cuman kita nggak tahu terpapar virus itu, kita nggak akan tahu kecuali ya dites dulu gitu kan. Tapi sampai saat ini kan belum ada, alhamdulillah belum ada gejala, belum ada ininya, sehingga belum juga ada yang dites ya. Kalau di daerah kosan gue ini belum ada juga yang dites. Jadi itu aja sih dari gue, permintaan gue pada teman-teman, pada pihak dosen, pihak kampus dan pemerintah. Semoga ini bukan jadi video provokator ya, ini bukan provokator, ini hanya permintaan ya. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.